Nah, saya coba ulang lagi, saya coba buka lagi ceritanya. Para aulia, para habaib yang masuk ke Nusantara ini, apakah mereka kesini karena mau mengadu nasib, atau mereka kesini mau cari hidup yang lebih nyaman, atau mereka kesini mau menjadi imigran, kata sebagian orang, karena keadaan hidup di Hadramut yang keras. Tapi kalau kita lihat satu-satu sejarah perjalanan mereka, saya dapat video dari Habib Taufik, Ketua Asgaf, Ketua Rabita Alawiyah. Beliau menyampaikan bahwa menjadi zuriat ini mendapat warisan. Satu, yaitu warisan asrar. Nomor dua, mendapat warisan karomah. Tiga, mendapat warisan ibadah. Dan ada keempat, yang warisan yang pasti dapat adalah warisan cobaan, godaan. Nah, ini jawabannya. Berarti memang kita diciptakan untuk digoda dan dicoba, bukan untuk senang-senang. Ibaratnya menjadi ulama, menjadi habaib, menjadi kiai, itu dokter yang melayani orang yang sakit. Jadi kalau ada habib atau ada ulama yang minta dilayani, berarti ulamanya itu sakit atau habibnya sakit. Jadi perlu dokter juga. Alhamdulillah, ini hari kita bisa kumpul di sini. Sedikit saya mau cerita pengalaman. Saya sempat jadi wartawan perang selama 20 tahun dan saya sudah pergi ke 82 negara, dan saya sempat merayakan Idul Fitri di beberapa negara. Biasanya setiap bulan pas hari Idul Fitri itu kita sembahyang, pulang dari sembahyang Id paling salaman, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, Id Mubarak, itu selesai masing-masing pulang ke rumah. Hanya di Indonesia yang ada ditambah mohon maaf lahir batin. Di mana-mana perayaan di Indonesia ada mohon maaf lahir batin, karena Indonesia memiliki satu ciri khas. Indonesia adalah bangsa yang sudah bertuhan dari zaman awal. Indonesia adalah manusia-manusia yang berbudaya dan berakhlak. Datangnya Islam ke Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia hanya menyempurnakan tradisi yang luhur. Nah, selama saya di Petanesia ini, saya mempelajari bahwa hampir setiap kerajaan yang ada di Nusantara ini, kalau nggak mantunya, rajanya sendiri dan adik rajanya, keluarga rajanya ada hubungannya sama zuriat. Dan kalau saya pikir lagi, kok bisa segini banyaknya zuriat yang ada di Nusantara ini? Untuk apa? Apa sekedar buat dekor, pajangan, atau untuk ada-adaan? Karena yang saya yakini dengan ilmu yang sangat minim, bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Di hari Karbala semua keluarga Rasulullah dibantai, disisakan satu, Imam Ali Zainal Abidin, yang waktu itu dewasa, yang tidak disentuh. Kalau dipikir dan rencana dan siasatnya Yazid laknatullah, disuruh habisin itu semua. Tapi hari itu mereka ditutup rasa keberaniannya, kesadisannya oleh Allah, karena tidak bisa menyentuh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena Allah sudah mempunyai rencana. Dari situ akan turun banyak turunan yang akan selalu menjadi cahaya buat alam semesta ini untuk meneruskan misinya. Nah, saya coba ulang lagi, saya coba buka lagi ceritanya. Para aulia, para habaib yang masuk ke Nusantara ini, apakah mereka kesini karena mau mengadu nasib, atau mereka kesini mau cari hidup yang lebih nyaman, atau mereka kesini mau menjadi imigran, kata sebagian orang, karena keadaan hidup di Hadramut yang keras. Tapi kalau kita lihat satu-satu sejarah perjalanan mereka, rata-rata bisa dibilang 99,9% mereka semua haji dulu dan menunggu dawuh atau menunggu petunjuk dari Sayyidina Rasulullah SAW. Dan Rasulullah yang memerintah mereka ke Jawa. Dulu Nusantara namanya Jawa. Nah, pasti ada sebab, pasti ada rencana-rencana besar. Dan Nusantara ini tempat di mana saya nggak punya datanya, nggak punya buktinya, cuma saya meyakini hampir 50% zuriat rakyat, terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya ini. Saking banyaknya zuriat Rasul yang ada di Nusantara. Untuk apa? Karena Nusantara ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh zuriat Rasulullah sebagaimana mereka mencinta. Dan ini juga ada satu yang hanya ada di Indonesia, yaitu halal bihalal. Sampai bahasanya halal bihalal itu tidak ada di dunia manapun.
Ini tradisi-tradisi unik yang luar biasa yang mempersatukan silaturahmi. Jadi kita insya Allah acara seperti ini hari kita mengingat leluhur kita, mengingat orang tua-tua kita, mengingat guru kita, bagaimana mereka memperjuangkan warisan nubuah, yaitu rahmatan lil alamin. Mengajarkan seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, bahwa mengajarkan bagaimana mengendarai kendaraan di jalan tol yang penuh macet dan penuh truk-truk oleng dan penuh banyak orang-orang yang ngambil SIM-nya di apotik, yang akhirnya kita perlu sangat waspada. Tambah hari zaman ini tambah kacau. Dan juga subhanallah kita udah masuk di tahun politik, di mana segala sesuatunya dibawa ke politik, ditarik-tarik ke sana. Dan tadi Habib bercerita bagaimana sembarangan orang ngomong zaman sekarang tanpa dipikir lagi. Yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa hatinya orang dungu berada di lisannya, dan lisannya orang pintar berada di hatinya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak diam, banyak mendengar. Imam Syafi'i tidak pernah mau menjawab pertanyaan ketika ada orang bertanya atau diskusi, sampai benar-benar dia meyakini bahwa itu perlu dijawab. Padahal kalau kita melihat Allah menciptakan kita sesempurna mungkin, lidah ini dikawal sama gusi, sama gigi, sama bibir, tapi masih bisa aja terobos keluar terus sembarangan. Semoga hari ini, semoga di acara ini kita semua mendapatkan keberkahan, diampunin semua dosa-dosa kita, diberi hidayat, diberi penerangan, dan diberi kedewasaan, agar kita semua bisa selamat dari kehancuran, selamat dari perpecahan, selamat dari permusuhan. Dan semoga ini hari juga kita mengikrarkan diri bahwa kita tidak akan mengecewakan para leluhur, kita tidak akan mengecewakan para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, pada orang tua kita, karena mereka sudah berjuang dengan darah, dengan keringat, dengan jiwanya, demi apa? Demi umat, demi rahmatan lil alamin. Dan kita semua tahu bahwa Rasulullah di detik terakhirnya, di saat nazak, tidak menyebut ahlul baiti atau anak-anakku atau saudaraku, tapi ummati.